Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu dosen penguji. Saya Abdul Rasyid dengan NIM 2531 2573 3609. Mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Negeri Malang. Dengan penuh semangat saya mempersembahkan video praktek mengajar untuk uji kinerja hari ini, tanggal 28 Januari 2026, yang dilaksanakan di MTS Negeri 3 Lumajang dengan materi refleksi atau pencerminan di kelas 9A. Mohon masukan dan bimbingannya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Silakan sebelum kita memulai pembelajaran terlebih dahulu, agar berdoa, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Walil Islam dina wali Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kita semua pintar. Hari ini ada yang tidak masuk? Ya. Sapi masih belum masuk ya? Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa untuk diri sendiri. Kita juga berdoa untuk teman kalian yang sakit. Mari sama-sama kita berdoa agar yang sakit itu segera disembuhkan, agar segera bisa berkumpul kembali dengan kita. Kita khususkan Fatihah kita untuk mereka, teman kita yang sakit. Al-Fatihah. Silahkan dikeluarkan LKPD dan materi pelajaran kita pada hari ini, karena kemarin LKPD sudah saya bagi. Sebelum kita mulai pelajaran, ada sebuah pertanyaan di sini. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Adakah yang merasa sedih? Tidak. Ada yang merasa sedih? Tidak. Ya, alhamdulillah. Kalau kita tidak merasa sedih, maka mari kita bersyukur bersama. Alhamdulillah. Nah, di sini tujuan kita adalah mempelajari konsep pencerminan yang diharapkan dengan menggunakan media, baik media yang akan saya bagikan ke kalian dengan media IT atau berupa link nanti yang akan saya sampaikan kepada kalian. Diharapkan kalian bisa memahami apa itu pencerminan, konsep pencerminan, dan bisa memahami pencerminan terhadap sumbu X dan pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, oke, saya lanjut untuk hari ini. Silahkan perhatikan 4 gambar ini. Gambar yang pertama adalah orang yang melakukan foto selfie. Gambar kedua adalah sebuah batik karya lokal Indonesia. Yang ketiga adalah sebuah danau. Yang keempat adalah gambar orang yang bercermin. Dari keempat gambar ini, apa yang kalian temukan? Jaraknya sama, simetris, bentuknya sama, apalagi? Pantul. Jadi yang ini, gambar ketiga, dia adalah pantulan. Gambar keempat, orang yang bercermin. Bentuk, sekarang saya tanya, apakah orang ini dan yang di sini berbeda? Sama. Apakah ini dengan yang ada di atas berbeda?
sama, bentuk dan gambarnya sama. Sedangkan tadi yang ini simetris. Yang bawah sini dengan yang atas sini sama. Yang samping sini dengan ini juga sama. Nah, yang gambar keempat adalah tentang orang bercermin. Pertanyaan saya, apakah wajah orang yang di sini dan di sini sama? Sama. Nah, ini adalah konsep awal dari pencerminan. Oke. Sekarang angkat ini. Sudah pegang pensil atau pulpen semua? Nah, kalau sudah, silahkan ditekuk. Ditekuk harus simetris, harus sama. Jadi ujung ini harus sama-sama kena ujung. Ya. Pastikan dilipat dan ditekuk. Kalau sudah, jangan dibuka terlebih dahulu. Ambil pulpen kalian, buat sebuah titik sembarang di sini. Dibolongi atau dilubangi. Nah, sudah? Satu titik. Setelah sudah, silakan dibuka. Diberi nama terlebih dahulu. Yang pertama, titik pertama adalah A. Titik kedua, A aksen. Seperti materi kemarin, translasi, A aksen. Sudah? Nah, kalau sudah, silahkan diperhatikan dari lipatan kalian. Apa yang dapat kalian simpulkan dari titik ini? Lurus. Jadi ini dan lurus. Ah, ini ke sini lurus. Oke, selain itu apa lagi? Jaraknya sama dari garis lipatan ini ya. Antara A aksen dan A biasa atau A dan A aksen jaraknya sama dengan garis lipatan. Oke. Dari sini, dari gambar 1, 2, 3, 4 yang merupakan pencerminan yang mana? Berapa angkat tangan? Angkat tangan. 2 sama 4. 2 gambar kedua sama gambar keempat. Sekarang saya tanya, ada jawaban lain? Kenapa 1 tidak termasuk? Apanya yang tidak sama? Jarak sudut titik ini, maaf saya ulangi, jarak titik ini dengan ini ke garis lipatan tidak sama. Oke. Kalau yang nomor 2, gambar 2, jarak A dan B ini sama. Sedangkan yang nomor 3 tadi tidak tegak lurus. Sehingga ini bukan sebuah pencerminan. Untuk yang A sama dengan yang Untuk yang nomor 4 ini sama dengan yang nomor 2. Dengan langkah yang sama, silakan ditekuk lagi. Buat garis buat titik sembarang lagi dengan pensil kalian yang nantinya akan membentuk sebuah segitiga. Dapat kalian temukan dari gambar kalian? Kedua, segitiga dengan garis lipatan sama panjang. Jarak yang pertama, jarak kedua segitiga kepada garis lipatan itu sama panjang. Apalagi? Bentuknya sama, tidak ada perubahan. Panjang AB, panjang A aksen ke B aksen, panjang C aksen ke B aksen itu sama. Maksudnya yang AB dengan A aksen ke B aksen itu sama. Bisa dipahami? Oke. Sekarang silahkan dibuka handphonenya masing-masing. Saya kirim di grup. Sudah nerima linknya? Sudah. Silahkan dimasuki. Linknya urut. Nomor 1 berat link paling atas adalah link untuk kelompok 1. Link paling tengah ini adalah 2 dan 3
Untuk link yang terakhir adalah untuk kelompok keempat. Sudah? Ya, ini. Jadi yang sudah selesai atau sudah memahami penjelasan materi hari ini lewat apa ini? Lewat media yang sudah saya siapkan, bisa langsung mengerjakan tantangan yang ada di LKPD. Ya. Jadi di LKPD sudah ada soalnya, ada 2 soal, nanti langsung dikerjakan tanpa harus menunggu teman kalian selesai terlebih dahulu. Bisa dipahami? Jadi kalau kelompok kalian sudah selesai, langsung dikerjakan. Sudah bisa dimulai? Silahkan diakses link materi yang sudah saya siapkan. Nah, ini kan koordinatnya adalah 3,5. 3 ini sebagai apa? Nah, 5 sebagai Y. Nah, direfleksikan terhadap garis X atau sumbu X. Zaman kelompok 4 ya. Direfleksikan kepada sumbu X. Nah, tadi kan sudah lihat pencerminannya bagaimana ditekuk. Nah, yang saya tanya, ini sumbu apa? Ini sumbu Y. Berarti cerminnya sebagai cermin adalah sumbu X. Mana sumbu X? Nah, kalau ini sebagai cermin sumbu X, maka nanti larinya kemana? Ah, pintar. Sudah bisa dipelajari materinya kan ya? Silakan dicoba. Sambil dipahami melalui apa itu namanya, media yang sudah ada, boleh lewat materi, boleh dan lain sebagainya. Dikerjakan dari sini dulu ya, lihatkan dari sini. Disamakan dengan yang ada di LKPD-nya ya. Misal titik apa ini? Titik B. Dicerminkan sumbu ini kan ya, ini berarti cerminnya ya. Kalau tadi di kertas itu ini lipatannya, ini B dicerminkan di sini ya. Terus kalau A dicerminkan di sini, apa yang kalian dapatkan? Coba diperhatikan, B yang semula awalnya segini jadi begini, benar enggak ini? Benar. Nah, apa yang berubah di sini? Min, mana yang min? Jadi ini kan ya. Nah, coba dicoba lagi yang di sini. Samakan dengan yang di sini. Benar enggak dengan yang di HP ini? Kalau misal ini kalau misal di sini 1, di sini menjadi min 4, benar enggak? Ya. Ini untuk yang garis. Kalau untuk yang misal segitiga, benar enggak ini? Kalau di sini 1 min 5, maaf 1,5, di sini 1 min 5. Sambil diklik ini sumbu X, sumbu Y. Nah, ini untuk sumbu X. Untuk sumbu Y coba. Apa bedanya antara sumbu X dan sumbu Y? Itu coba dipelajari, dipahami, diambil kesimpulan. Ya. Sudah ada kesulitan? Ada kesulitan? Yang mana? Nah, ini kan ada beberapa menu ya. Menu level pertama titik, garis, segitiga dan segi. Dicoba-coba dulu guys. Kalau sumbu X, ini kan sumbu X ya yang sama pilih menunya. Kalau sumbu Y, nah apa bedanya? Nah, bedanya kanan dan betul sekali. Yang ini tadi kan kalau yang sumbu X atas dan bawah. Apa yang dapat kali simpulkan? Berarti kan ini cerminnya. Ya kan? Ibarat kata, saya ambil contoh lagi yang ini. Ini berarti tekuannya kan? Ya, inilah tadi deh. Paham ya? Oke, selanjutnya kalau yang titik. Ini ada beberapa titik. Titik A dicerminkan kepada X. Apa yang berubah di sini? Apa yang berubah? Koordinatnya apa yang berubah?
Nah, apanya yang min? Hah? Nah, terus ini lagi yang B, apanya yang berubah? Nah, min 1 ini apa? X apa Y? X apa Y? Y kan ya? Terus yang C ini? Nah, dari 3 titik ini yang min hanya yang Y. Sekarang coba masuk ke sumbu Y. Coba. Ada perbedaan enggak dengan yang tadi? Apa perbedaannya? Nah, yang satu temannya buka yang X biar bisa kelihatan. Yang satu temannya buka yang X. Yang satu buka Y. Nah, coba ada perbedaan enggak? Coba dibandingkan dan cari kesimpulannya nanti apa? Coba disimpulkan. Ini kan tadi sumbu punyamu sumbu apa tadi ini? Sumbu X. Yang ini sumbu apa? Y. Oke. Kalau dia refleksi atau pencerminannya kepada sumbu X, yang menjadi min yang mana? Yang menjadi min yang mana di sini? Yang Y, betul. Jadi yang min di sini adalah yang Y. Kalau sebagai cermin adalah X atau sumbu X, maka yang menjadi minus adalah Y. Kalau yang menjadi refleksi atau cerminnya adalah Y, maka yang menjadi min adalah yang X. Bisa dipahami? Nah, yang ini susah bisa dipahami? Sekarang saya tes. Saya tanya dulu kalau memang sudah dipahami. Satu buka, ini buka yang garis Y ya. Sekarang sumbu X. Yang satu suka sumbu X. Sumbu X. Apa perbedaannya antara ini dan sini? Sumbu kanan kiri, sumbu X atas bawah. Selain itu betul sekali. Kalau untuk refleksi sumbu X dia ada di atas bawah. Maksudnya di atas sumbu X, satunya di bawah sumbu X. Yang berikutnya untuk Y, kanan kirinya sumbu Y. Nah, selain itu apa lagi? Betul ini. Selain itu apa lagi? Jaraknya sama. Oke. Selain itu, saya tanya. A awal itu sama enggak dengan sini? Titik awal. Titik A awal maksud saya. A. Titik A-nya sama enggak? Oke. Titik B-nya sama enggak? Sekarang ke hasil atau refleksinya. Apa yang berbeda di sini? Min, betul. Minnya yang mana? Nah, betul. Kalau yang ini, yang min adalah yang X. Ya, refleksi terhadap garis Y, yang min adalah yang X. Refleksi terhadap garis X, maka yang min adalah yang Y. Sudah? Belum? Yang mana? Ini deh. Sekarang saya tanya, titik A, B, C ini dengan apa itu namanya? Dengan cermin yang berbeda. Ini untuk sumbu X ya, sumbu X, ini sumbu Y. Jadi intinya intinya lipatan tadi ini adalah untuk sumbu Y. Kalau begini sumbu bisa dipahami ya. Jadi kalau lipatannya begini berarti dia garisnya atau sumbunya sumbu. Kalau begini dia sumbu. Bisa dipahami? Ada perbedaan enggak titik ABC? Titik ABC ada perbedaan enggak? Enggak ada. Oke. Jadi soal ini sebenarnya sama, cuma maaf bukan soalnya, titik ABC-nya sama, cuma refleksinya yang berbeda. Yang satu ini terhadap sumbu X, dan ini terhadap sumbu Y. Nah, coba perhatikan. A aksen untuk sumbu Y berubah menjadi min 2,3. Di sini 2 min 3. Apa yang berbeda di sini? Minnya yang berbeda. Ini 2 ini sebagai kedudukannya sebagai X apa Y? X. 3 ini sebagai Y. Loh, Y. Oke. Ini
Min 2 ini sebagai apa? Y. Min 2 yang di sini sebagai X. 3 di sini sebagai Y. Masih belum bisa menarik kesimpulan? Masih belum bisa menarik kesimpulan? Kalau cerminnya ke sini, maka yang berubah menjadi min yang Y, betul. Jadi kalau refleksinya ke X, maka X-nya tetap. Koordinat X-nya tetap. Yang awalnya 2 di sini tetap 2. Tapi yang Y, yang awalnya 3 menjadi min. Bisa dipahami? Sekarang kebalikannya ini. Refleksinya terhadap sumbu Y. Ini 2. Berubah menjadi min 2. Yang berubah apa? Yang berubah apa? X. Berarti dia yang berubah adalah X. Yang awalnya 2 menjadi min 2. Sedangkan Y-nya 3. Di sini 3. Bisa disimpulkan? Masih belum? Nah, sekarang masuk ke sini, ke garis. Nah, ini juga sama, garis. Garis ruas garis AB, titik A dan titik B ada perbedaan? Sama? Sama? Titik A dan B sama kan ya? Yang sini ya? Terus ini ada perbedaan enggak? A ini dan A sini ada ya? B-nya juga coba dicari. Minusnya. Nah, di minusnya betul sekali. Kalau yang ini yang minus adalah yang 3. min 3. Yang ini adalah 6. 3 ini sebagai apa di sini? X. 6 ini sebagai Y. Ini 3 ini sebagai X. 6 ini sebagai Y. Jadi kalau dia pencerminannya ke sini sumbu Y, maka yang minus adalah X. Kalau pencerminannya di sumbu X, maka yang minus adalah Y. Segi 4. Segi 4. Minusnya di mana? Ini sama enggak? Segi 4 awal sama kan ya? Oke. Sekarang segi 4 yang setelah hasil pembayangan. Hasil setelah direfleksikan. Ini yang untuk sumbu X, ini sumbu Y. Coba dianu lagi. Bisa? Habis ini saya sama lagi. Dicoba lagi, dipahami ya. Sudah. Koordinat titiknya kalau perlu diberi ini loh, kayak biasanya ini koordinat A double aksen berapa ya, bisa dipahami ya. Dua koma min 1. Pintar. Bisa ya? Bisa dipahami maksudnya ya? Oke. Ya, selanjutnya kita akan mempresentasikan atau memperlihatkan hasil kerja kelompok kalian sesuai yang sudah kalian kerjakan. Ada yang menjadi sukarelawan? Kelompok 1, silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan terlebih dahulu. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Karena tidak semua orang mau menjadi sukarelawan. Biasanya suka paksaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Salsa mengatakan titik A absen merupakan bayangan dari titik A terhadap sumbu X, dan titik A double aksen merupakan bayangan dari titik A absen terhadap sumbu Y. Berdasarkan langkah-langkah dalam menggambar hasil refleksi, periksa apakah kedua refleksi yang diperoleh Salsa sudah tepat. Jika ada yang salah, refleksi mana yang menurut kalian salah, dan bagaimana kalian menjelaskannya kepada Salsa. Ini merupakan segitiga awal. Ini adalah titik A yang awalnya koordinatnya 2,1 dan ini titik B yang awalnya koordinatnya 5,2 dan ini titik C yang awalnya koordinatnya 3,4. Ini refleksi pertama yang terdapat pada sumbu X. Ini titik A menjadi A aksen yang koordinatnya 2,-1. Dan ini titik B yang awalnya koordinatnya 5,2 menjadi B aksen yang koordinatnya 5,-1. 5,-2. Dan ini titik G yang awalnya koordinatnya 3,4 menjadi C aksen yang koordinatnya 3,-4. Selanjutnya, ini adalah refleksi kedua. Ini merupakan A double aksen yang koordinatnya -3, -1. Akan tetapi ini merupakan A double aksen yang tempatnya salah dan koordinatnya pun juga salah. Yang benar yaitu A double aksen nilai koordinatnya 2,-1 dan B double aksen koordinatnya -5,-2 dan C double aksen koordinatnya 3,-4. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk teman kalian. Silahkan kembali untuk kelompok sebentar sebelum kembali untuk kelompok 1. Tadi ada yang ingin saya koreksi. Di titik A double aksen ini tadi disebutkan 2,-1. Benar enggak? Di sini tadi. Di sini tadi disebutkan 2,-1. Benar apa salah? Salah. Salah. Yang benar berapa? -2,-1. -2,-1. Terima kasih untuk konfirmasinya. Tadi ada salah penyebutan dari kelompok 1. Di double aksen ini harusnya -2,-1. Kasih aplaus dulu untuk teman kalian. Silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Sudah baik untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan soal A dan B. Pada gambar, Salsa diminta oleh gurunya untuk merefleksikan segitiga ABC terhadap sumbu X, lalu bayangan yang dihasilkan direfleksikan lagi terhadap sumbu Y.
Segitiga ABC. Seperti di gambar, segitiga memiliki 3 titik. Seperti titik A 2,1, titik B 5,2, titik C 3,4. Direfleksikan ke sumbu X menjadi titik A aksen 2,-1, titik B aksen 5,-2, dan titik C aksen 3,-4. Lalu direfleksikan lagi ke sumbu Y menjadi A double aksen 2,-1, B double aksen 5,-2, dan C double aksen -3,-4. Tapi salsa di sini salah. Seharusnya salsa menjawab di sini A aksen sama dengan -3,1. Yang sebenarnya adalah A aksen sama dengan -2,-1. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu. Sebelumnya ini ada mungkin karena kalian belum terbiasa ya. Ada masukan dari saya. Ini refleksi yang pertama. Ini bacanya adalah A aksen, B aksen, C aksen. Kalau dia ada refleksi yang kedua, maka dia A double aksen. Tadi untuk refleksi yang kedua masih dibaca A aksen. Ya. Sudah benar. Menurut teman kalian di sini jawaban salsa salah untuk yang A double aksen. Sudah diperbaiki di -2, -1. Terima kasih. Kasih aplaus lagi untuk kelas 9 bersama di kelompok. Mari kita simpulkan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Dari kegiatan awal, dari salam sampai sekarang, apa yang kalian pelajari, apa yang kalian simpulkan pada pertemuan refleksinya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang dari kegiatan tadi, apa yang kalian dapatkan? Kalau saya merefleksikan terhadap sumbu X, apa hasilnya? Kenapa? Y-nya menjadi min. Terus kalau saya merefleksikan terhadap sumbu Y, maka X-nya menjadi min. Betul sekali. Jawab dengan jujur pertanyaan saya. Dari kegiatan ini bisa dipahami apa belum? Bisa dipahami apa belum? Jelas apa belas? Pokoknya nanti jawab belas. Jelas apa belas? Oke, kalau jelas silakan nanti sebagai untuk refleksi ya. Nanti selanjutnya ada tantangan lagi. Link ini akan saya kirim ke grup sekaligus soalnya ini untuk dijadikan PR kepada kalian. Jadi ada 2. Yang pertama lewat link. Link ini akan memberikan soal berupa pilihan ganda, terus menjodohkan dan benar salah. Untuk yang kedua, ini adalah untuk merefleksikan terhadap sumbu Y dan menggambarnya kepada diagram Cartesian. Sekian untuk pelajaran pada siang hari ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.